Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan benar-benar bahagia bersama orang ketiga. Tandanya yang pertama, mantan terlihat sangat bugar, sangat segar, bercahaya, lebih berisi daripada ketika masih bersama kita dulu. Ya. Nah, jika kita jejerkan foto mantan sekarang dengan foto mantan saat masih bersama kita, itu akan terlihat betul perubahannya. Saat masih bersama kita, mantan kelihatan kurus, sekarang terlihat berisi. Tidak kegemukan, masih ideal, tetapi lebih enak untuk dilihat, ya. Orang yang bahagia itu selalu kelihatan bugar, ya. Wajahnya terlihat glowing, bercahaya, matanya terlihat berbinar. Kalau orang stres tidak bahagia, itu terlihat redup semuanya. Matanya terlihat redup. Bahkan kadang-kadang terlihat bekas di kantong mata itu seperti orang yang kurang tidur atau kurang istirahat, ya. Orang tidak bahagia terlihat kurus, ya. Kalau kurus itu juga otomatis akan berpengaruh, ya, kepada misal wajahnya, kulit wajahnya terlihat lebih keriput, ya. Kalau sekarang terlihat lebih kencang dan seterusnya. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, karena bahagia tadi, mantan terlihat jauh lebih muda daripada usianya. Kalau orang tidak bahagia, itu terlihat menua, jauh lebih tua daripada usianya. Karena stres jadi susah tidur, otomatis kulitnya jadi tidak sehat. Terlihat kantong mata tadi, setelah itu kulitnya terlihat keriput dan seterusnya. Uban mulai bermunculan di mana-mana. Nah, sekarang justru sebaliknya, mantan terlihat awet muda, bahkan jauh lebih muda daripada usianya. Terlihat jauh lebih muda daripada mantan ketika masih bersama kita dulu, ya. Jadi kalau orang stres itu, ya, misal dia tidak bahagia nih bersama orang ketiga, kan jadi kepikiran terus tuh. Kepikiran jadi susah tidur, kantong matanya kelihatan. Stres, bertengkar terus dengan pasangannya, jadi susah tidur. Jadi sering menangis, kelihatan juga. Kantong matanya membengkak. Stres, jadi kehilangan nafsu makan, kelihatan kisut, kelihatan mengurus, dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda kalau mantan tidak bahagia. Tetapi ini tidak, mantan kelihatan awet muda, bahkan terlihat jauh lebih muda daripada mantan yang kita kenal dulu. Nah, itu tanda bahwa ternyata bersama orang ketiga, mantan menemukan kebahagiaannya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga, ya, mantan sehat. Orang yang tidak bahagia itu lebih mudah terkena penyakit, ya. Imunnya, kekebalan tubuhnya jadi turun, sehingga mudah tertular penyakit-penyakit, ya. Jadi penyakit menular itu, ya, batuk, pilek, ya, penyakit-penyakit infeksi begitu. Itu mudah sekali menular kepada orang yang sistem imun tubuhnya tidak bagus. Orang yang bahagia, insya Allah, imun tubuhnya bagus, daya tahan tubuhnya jadi bagus, tidak mudah sakit. Tetapi orang yang sedang stres, banyak pikiran, tidak bahagia, itu akan sangat berpengaruh tuh kepada sistem imun atau sistem kekebalan tubuhnya, sehingga dia mudah tertular penyakit
jadi mudah sakit. Kalau mantan tidak bahagia, biasanya jadi sakit-sakitan, penyakitan, mudah sakit. Tapi kalau mantan bahagia, dia jadi sehat walafiat, segar bugar seperti yang di awal tadi, dan seterusnya. Nah, jika ada 3 tanda ini, kita memang harus berbesar hati bahwa ternyata perpisahan memang membuat mantan lebih bahagia. Pertanyaan yang juga selalu muncul, mantan sudah bahagia bersama orang ketiga. Ada di antara kita yang bisa memang mengikhlaskan. Kita berbesar hati, ya sudahlah. Biarpun kita menderita, yang penting dia bahagia. Ini kata-kata yang enak dan mudah diucapkan, tapi dilakoni susahnya luar biasa. Mengikhlaskan orang yang kita cintai, yang saat susah bersama kita, untuk bahagia bersama orang lain, suksesnya yang menikmati orang lain. Itu mengikhlaskan, sulitnya luar biasa. Tapi ada yang bisa berbesar hati. Pertanyaan selanjutnya, kalau tidak bisa mengikhlaskan, kita tidak bisa menerima ya bahwa dia sekarang menjadi milik orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi begini, kalau memang kita tidak bisa mengikhlaskan, yang paling penting sekarang kita jangan hadir sebagai orang ketiga dalam hubungan mantan dengan orang ketiga. Walaupun orang ketiga sudah merebut mantan dari kita, harus jelas beda antara kita dan dia. Ya, kita tidak merebut, silahkan saja mereka jalan. Nah, sekarang kita berjuangnya melalui doa-doa kita. Satu hal yang harus selalu kita ingat, mantan mengkhianati kita demi orang ketiga, ya, artinya mantan sudah menzolimi kita. Atau orang ketiga merebut mantan dari kita, artinya orang ketiga sudah menzolimi kita. Atau kedua-duanya, mantan memang mengkhianati kita, dan orang ketiga merebut mantan dari kita. Dua-duanya sudah menzolimi kita. Jangan pernah lupakan bahwa doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Apapun yang dia doakan akan kejadian. Kalau dia belum ikhlas nih, mantannya direbut oleh orang ketiga, dia berdoa agar mantannya kembali kepada dia. Insya Allah itu akan terjadi. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa adalah orang yang fajir. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di akhirat nanti. Fajir itu artinya orang yang gemar maksiat. Orang yang gemar maksiat pun, ketika dia terzolimi, doanya terkabul. Apalagi kita yang rajin ibadahnya, kita terzolimi dan kita berdoa agar mantan kembali kepada kita. Insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, doa kita akan terkabul. Mantan akan kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.